Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi modal kerja. Namun sebelum kami menjelaskan apa itu modal kerja, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Cardo Manik dengan NIM 20050710022. Saya Doroti Ganeva Sinarmata dari BK 4A NIM 205071100. Saya Agama Sutria NIM 2005071011 dari kelas BK 4A. Sebuah perusahaan dalam operasinya selalu membutuhkan dana harian seperti membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik, air, telepon, dan sebagainya. Dana yang dialokasikan tersebut diharapkan akan diterima kembali dari hasil penjualan produk yang dihasilkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dana tersebut berputar selama perusahaan masih beroperasi. Nah, dana yang dipergunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari disebut modal kerja atau working capital. Nah, modal kerja adalah investasi dalam harta jangka pendek atau investasi dalam harta lancar atau current asset. Manajemen modal kerja pada dasarnya bertujuan untuk mengelola harta lancar dan utang lancar agar terjamin jumlah net working capital yang layak diterima atau acceptable yang menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Konsep modal kerja terbagi atas 3 konsep, yaitu konsep kuantitatif atau gross working capital, yaitu modal kerja adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Konsep ini tidak mementingkan kualitas modal kerja yang dibiayai dengan setoran saham pemilik atau yang berasal dari hutang lancar maupun hutang jangka panjang, sehingga modal kerja yang besar belum tentu menjamin kelangsungan operasi perusahaan. Dalam konsep ini disebut modal kerja bruto atau gross working capital. Yang kedua, konsep kualitatif atau net working capital, yaitu modal kerja yang ditetapkan dari jumlah aktiva lancar dan jumlah utang lancar atau utang yang harus segera dibayar. Dengan demikian, sebagian dari jumlah aktiva lancar harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Konsep ini menunjukkan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar daripada utang lancar. Yang ketiga, konsep fungsional atau functional working capital. Konsep ini mendasarkan pada hasil usaha perusahaan yang berbentuk pendapatan atau income dari usaha pokok perusahaan. Tiap dana yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi ada pula dana modal kerja yang digunakan pada periode ini tidak langsung dapat memberikan penghasilan bagi perusahaan. Akan tetapi, dari dana yang digunakan tersebut akan memberikan penghasilan kepada perusahaan di waktu mendatang, atau disebut future income. Sehingga, besarnya modal kerja ditetapkan berdasarkan besarnya kas, besarnya persediaan, besarnya piutang, atau dikurangi besarnya laba, dan besarnya sebagian dana yang ditetapkan dalam aktiva tetap yang berfungsi untuk menghasilkan current income tahun yang bersangkutan. Sedangkan bagian piutang yang merupakan keuntungan adalah tergolong dalam modal kerja potensial, dan sebagian dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap dan menghasilkan future income atau pendapat tahunan sesudahnya termasuk dalam non-working capital. Jenis-jenis modal kerja. Modal kerja dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Yang pertama, modal kerja permanen atau permanent working capital. Modal kerja permanen ini adalah modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain, modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usahanya. Modal kerja permanen dapat dibedakan menjadi 2, yaitu modal kerja primer atau primary working capital, yakni modal kerja yang jumlah modal kerja minimumnya harus ada pada perusahaan untuk menjamin kelangsungan usahanya. Yang kedua, modal kerja normal atau normal working capital, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luasnya persediaan produk yang normal atau dinamis. Luasnya produk mengikuti jumlah penjualan produk pada perusahaan. Jenis yang kedua yaitu modal kerja variabel atau variable working capital. Modal kerja variabel ini merupakan modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perolehan keadaan
Dan modal kerja ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah yang disebabkan oleh fluktuasi musim atau perubahan harga musiman. Yang kedua, modal kerja skill atau cycle working capital. Modal kerja skill ini adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah yang disebabkan oleh fluktuasi konjungtur atau naik turunnya sebuah harga dalam konteks ekonomi atau bisnis. Dan yang ketiga, modal kerja darurat atau emergency working capital. Modal kerja darurat ini adalah modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya, misalnya pemogokan karyawan, banjir, perubahan ekonomi yang mendadak, dan lain-lain. Tujuan manajemen modal kerja. Manajemen perusahaan yang baik tentunya mempunyai tujuan yang jelas. Itulah sebabnya tujuan manajemen dari sebuah modal kerja diantaranya adalah: yang pertama, suatu perusahaan akan mampu memenuhi kewajiban tepat waktu jika semuanya cukup. Yang kedua, penggunaan aktiva lancar dapat dimaksimalkan untuk memperoleh laba atau keuntungan maksimal. Yang ketiga, jika rasio keuangan suatu perusahaan memenuhi persyaratan, maka akan mendapatkan tambahan dana dari kreditur. Yang keempat, bermanfaat untuk memenuhi profitabilitas suatu perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi model kerja sebagai berikut. Yang pertama, sifat atau tipe perusahaan. Model kerja pada perusahaan jasa relatif akan lebih kecil dibandingkan dengan model kerja pada perusahaan industri. Karena perusahaan jasa tidak memerlukan investasi yang besar dalam kas, piutang maupun persediaan. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang akan dijual, serta harga persatuan dari barang tersebut. Kebutuhan model kerja suatu perusahaan berhubungan langsung dengan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh barang yang akan dijual maupun bahan dasar yang akan diproduksi sampai barang tersebut dijual. Semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi, maka semakin besar pula modal kerja yang diperlukan. Yang ketiga, syarat pembelian bahan atau barang dagangan. Syarat pembelian barang dagangan atau bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi barang sangat mempengaruhi jumlah modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Jika syarat kredit yang diterima pada waktu pembelian menguntungkan, maka akan sedikit uang kas yang harus diinvestasikan dalam persediaan bahan atau barang dagangan. Yang keempat, syarat penjualan. Semakin lunak kredit yang diberikan perusahaan kepada pembeli, maka mengakibatkan semakin besar jumlah modal kerja yang diinvestasikan dalam komponen piutang-piutang. Untuk memperkecil resiko adanya piutang yang tidak dapat tertagih, sebaliknya perusahaan memberikan potongan tunai kepada pembeli. Yang kelima, tingkat perputaran persediaan. Tingkat perputaran persediaan atau inventory turnover menunjukkan berapa kali persediaan tersebut diganti. Semakin tinggi tingkat perputaran tersebut, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan semakin rendah. Untuk mencapai tingkat perputaran yang tinggi, maka harus disediakan perencanaan dan pengawasan yang teratur dan efisien. Kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja merupakan strategi yang diterapkan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dengan berbagai alternatif sumber dana. Manajemen pada umumnya mengambil kebijakan modal kerja agresif, moderat, konservatif, tergantung keberaniannya dalam mengambil risiko bisnis. Kesalahan dalam mengelola modal kerja mengakibatkan hilangnya kepercayaan internal dan eksternal. Kepercayaan internal adalah kepercayaan dari pegawai, buruh yang disebabkan karena gaji dan upah tidak dibayar tepat waktu. Sedangkan kepercayaan eksternal adalah kepercayaan dari partner bisnis, khususnya kreditur, yang disebabkan karena utang yang jatuh tempo tidak dapat dibayar tepat waktu. Jika suatu perusahaan kehilangan dua kepercayaan tersebut, dapat dipastikan akan bangkrut. Pentingnya modal kerja. Sebagian besar pekerjaan manajer keuangan dicurahkan pada kegiatan operasi perusahaan sehari-hari yang memerlukan modal kerja. Harta lancar suatu perusahaan memerlukan pengelolaan yang serius, khususnya bagi perusahaan kecil. Manajemen modal kerja sangat penting karena mereka sulit memperoleh sumber pembiayaan dari pasar modal.
Perkembangan pertumbuhan penjualan berkaitan erat dengan kebutuhan modal kerja. Manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja membahas administrasi terhadap aktiva lancar perusahaan dan pendapatan yang dibutuhkan untuk mendukung aktiva lancar. Manajemen modal kerja sangat penting karena merupakan dasar pengambilan keputusan terhadap tingkat optimal pada aktiva lancar, memutuskan perpaduan yang sesuai antara pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung investasi pada aktiva lancar dan modal kerja optimal. Setelah modal kerja sudah di manajemen, maka selanjutnya adalah menentukan kebutuhan modal kerja. Dalam hal ini, dua metode yang dapat digunakan. Yang pertama, metode keterikatan modal kerja untuk menentukan besarnya modal kerja. Dengan menggunakan metode ini, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu periode terikatnya modal kerja dan proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Semakin lama periode terikatnya modal kerja, maka semakin besar jumlah kebutuhan modal kerja dan sebaliknya. Yang kedua, metode perputaran modal kerja, yaitu dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja, seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Sumber modal kerja. Yang pertama, hasil operasi perusahaan. Ada jumlah net income yang nampak dalam laporan perhitungan laba rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan. Yang kedua, keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek merupakan salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga, penjualan aktiva tetap. Yang keempat, penjualan saham atau obligasi. Perusahaan dapat mengeluarkan atau emisi saham baru atau meminta kepada pemilik untuk menambah modalnya. Juga dapat mengeluarkan obligasi atau bentuk utang jangka panjang lainnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Yang kelima, sumber lainnya seperti pinjaman dari kredit bank, pinjaman jangka pendek lainnya, utang dagang dari supplier, dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan modal kerja dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.